Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto di kota manapun kita berada, maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim, pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2022, kembali kita bertemu dalam acara Renungan Harian. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama lewat renungan hari ini, yaitu orang sehat tak perlu dokter. Nah, kita nanti akan menggali firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 30 sampai dengan 32. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, begitu kita mendengar dan membaca tema orang sehat tak perlu dokter, mengingatkan kita dulu waktu masih anak-anak sekolah minggu, kita pernah belajar menyanyikan lagu ini ya. Nah, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari menyanyi bareng-bareng saya ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini penuh sukacita bersama-sama, demikian. Yang sakit perlu Dia, Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa, Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa. Sekali lagi, ayo kita nyanyi penuh semangat, kita puji Tuhan bareng-bareng, demikian. Orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit perlu Dia, Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa, Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa. Amin. Mari kita buka renungan hari ini dengan kita berdoa bersama. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami punya waktu untuk kami sediakan secara khusus merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kami rindu diberkati dengan sabda firman-Mu, kami siap sedia dituntun dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini melayankan pemberitaan firman-Mu, supaya setiap kami yang mengikuti siaran online ini, dari kota manapun, dari rumah kami masing-masing, kami boleh mengenal kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati untuk sabda-Mu saat hari ini. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini, orang sehat tak perlu dokter. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita akan ikut mengucapkan firman Tuhan dan membaca dari rumah masing-masing. Injil Lukas pasal 5 ayat 30 sampai dengan 32. Saya ajak kita semua bareng-bareng membaca dengan saya, demikian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, untuk kita ketahui bersama bahwa di tengah masyarakat Israel yang sangat religius, ada satu kelompok yang sangat dipandang rendah. Dan kelompok ini diberi nama kelompok orang berdosa. Artinya orang-orang yang masuk dalam kelompok orang berdosa ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang yang tidak berguna hidupnya, yaitu para penjahat, para pekerja seks bebas, dan lain sebagainya. Orang yang suka melakukan tindakan kriminal dan urusan hukum, mereka masuk dalam kelompok orang berdosa. Namun uniknya, ketika kita membaca Alkitab hari ini, kelompok orang berdosa ini ternyata levelnya disamakan juga dengan orang yang kerjanya menjadi pemungut cukai. Mana buktinya? Ayo kita baca Lukas 5 ayat 30 bareng-bareng begini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Langsung muncul pertanyaan di hati kita, Pak Pendeta, mengapa para pemungut cukai itu begitu dipandang rendah di tengah-tengah masyarakat Israel? Saudaraku yang terkasih, untuk kita ketahui, pada saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, pemerintah penjajah merasa perlu untuk mengeruk keuntungan dari bangsa yang dijajahnya, bukan? Nah, salah satu caranya adalah menetapkan pajak bagi bangsa Israel untuk disetorkan kepada pihak pemerintah Romawi. Tapi pihak penjajah ini pinter. Mereka tidak mau menagih pajak langsung kepada rakyat. Nanti bisa terjadi benturan-benturan sosial. Maka pihak penjajah membuka lelang jabatan untuk menjadi pemungut cukai. Dengan syarat pihak pelamar ini harus asli berasal dari warga negara Israel. Jadi risiko konflik ditagih pajak oleh bangsa asing bisa diminimalkan. Juga diharapkan jumlah setoran pajak bisa lebih besar masuknya kalau ditagih oleh orangnya sendiri. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, kita berkenalan dengan seorang pemungut cukai yang diberi nama Lewi. Saudaraku terkasih, di mata masyarakat, Lewi adalah sosok pemungut cukai yang membela kepentingan pihak penjajah. Masyarakat meragukan nasionalismenya para pemungut cukai itu sudah tidak ada. Mereka tega memungut pajak terhadap bangsanya sendiri kok. Nah, apalagi kita pun sama-sama tahu yang namanya pekerjaan sebagai pemungut cukai itu identik dengan para koruptor. Suka nilep uang yang ditagih dari rakyat, sebagian besar akan masuk kantong sendiri. Tidak semuanya disetorkan secara resmi kepada pihak pemerintah. Apalagi para pemungut cukai juga suka menggunakan kekerasan jika menghadapi rakyat yang saat ditagih pajaknya itu menunda-nunda. Mereka kadang tega menyita aset harta milik keluarga-keluarga sederhana.
Dengan kata lain, para pemungut cukai itu tidak punya hati atau tega terhadap sesama warga sendiri. Enggak beda jauh dengan cara kerja para debt collector atau para penagih hutang yang menggunakan segala macam cara. Pokoknya tagihan harus lunas. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita bisa memaklumi mengapa para pemungut cukai sangat dibenci dan dijauhi oleh masyarakat pada saat itu. Para pemuka agama mengajarkan supaya kelompok pemungut cukai itu disamakan dengan kelompok orang berdosa yang tidak lebih dari sampah masyarakat yang harus dijauhi dan haram hukumnya, najis untuk didekati. Namun lihatlah bagaimana dalam bacaan Alkitab pada hari ini Tuhan Yesus justru datang mengajak Lewi, sang pemungut cukai, untuk mengikutinya. Dan ternyata Lewi sungguh menyambut, ingin segera bertobat dan berbalik dari jalan hidup yang tidak sehat seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus dan para muridnya bergaul dekat dan bergaul akrab dengan Lewi, termasuk dengan teman-temannya para pemungut cukai lainnya. Juga Tuhan Yesus dan para murid malah bersedia diundang makan bersama dengan mereka, kumpul makan bersama dengan para pemungut cukai ini. Hal ini tentu menjungkir balikan peraturan adat masyarakat yang selama ini menganggap para pemungut cukai itu sebagai sampah masyarakat yang harus dijauhi. Maka para pemuka agama merasa sangat berkepentingan untuk mempersoalkan tindakan kunjungan Tuhan Yesus bersama dengan para murid pada saat makan bersama dengan para pemungut cukai. Apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab dengan sangat luar biasa. Lukas 5 ayat 31 dan 32. Ayo kita baca bersama-sama begini. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Puji Tuhan. Saudaraku, mari hari ini kita sebagai gereja dipanggil ikut meneladani untuk mewartakan kasih Tuhan kepada mereka yang dijauhi oleh masyarakat. Gereja yang mau bergaul dekat dengan para pendosa. Gereja yang mau membawa pertobatan dan pembaruan hidup bagi mereka yang disebut sampah masyarakat. Maukah kita diutus oleh Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan seperti ini? Tuhan memberkati semangat kita mengasihi sesama. Amin. Mari kita sungguh mengimani seperti lagu orang sehat tak perlu dokter. Tuhan mau kirim kita untuk menjangkau banyak orang yang selama ini merasa hidupnya kotor, hidupnya merasa tidak layak. Justru Tuhan sungguh ingin mendatangi mereka dan mengubah kehidupannya menjadi baru. Mari saudaraku terkasih, kembali kita nyanyikan lagu sekolah minggu ini. Lagu yang menyemangati kasih kita untuk sesama. Orang sehat tak perlu dokter. Kita nyanyi penuh semangat dan kegembiraan demikian. Orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit perlu
cari yang dosa. Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa. Sekali lagi kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan demikian. Orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit perlu Dia. Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa, cari yang dosa. Tuhan datang cari yang dosa, cari yang dosa. Amin. Mari saudaraku terkasih, kita akhiri renungan hari ini dengan kita menaikkan doa berkat bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, menegur dan mengingatkan kami bahwa di sekeliling kami masih banyak orang yang merasa diri kotor, merasa diri tiada layak, bahkan tersisih dan tersingkir di tengah pergaulan, di tengah masyarakat. Tuhan, terima kasih Engkau memberi contoh teladan yang indah. Engkau datang justru untuk mereka yang berdosa. Utus kami Tuhan, lipatkanlah kami untuk boleh ikut serta peduli dengan mereka yang hidupnya kotor dan penuh dosa. Ajari kami boleh membimbing kehidupan mereka keluar dari kubangan dosa. Bawa hidup kami Tuhan untuk bergaul lebih dekat dengan siapapun. Perlengkapi kami menjangkau banyak orang yang tersisih dan tersingkir. Kami mau mewartakan kasih-Mu. Kami mau membawa perhatian cinta-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi mereka yang selama ini merasa dijauhi siapapun. Tuhan, hari ini kami teringat berdoa. Mungkin ada di tengah keluarga kami, anggota keluarga kami yang merasa dirinya kotor. Anggota keluarga kami yang sekian lamanya sudah menjauhkan diri hidupnya dari Tuhan. Kami mendoakan mereka. Kami siap diutus Tuhan untuk menjangkau dan menarik mereka kembali ke jalan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini. Kami siap membawa kehangatan kasih-Mu. Kami siap untuk merangkul banyak orang di sekeliling hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami, utuslah kami seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sampai di sini kebersamaan kita hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat, sampai kita jumpa kembali. Amin.